Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai kapasitas daya dukung kelompok tiang. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Muhammad Yudi Asfihani, Muhammad Rizal Bashir, Rina Oktaviani, dan Yusuf Hamas Ramadan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja ke tahap pemaparan materi. Yang pertama yaitu mengenai penggunaan kelompok tiang mempunyai beberapa keuntungan. Nah, yang pertama yaitu dapat digunakan bila tiang tunggal tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menahan beban kolom. Nah, artinya kelompok tiang ini dapat dijadikan opsi ketika tiang tunggal yang digunakan itu tidak mampu menahan beban yang diberikan oleh kolom. Yang kedua, pemancangan tiang atau instalasi tiang bor dapat meleset sampai dengan 15 cm dari posisinya. Yang ketiga, kegagalan dari sebuah tiang dapat diminimalisir akibatnya oleh adanya tiang yang lain. Yang keempat, yaitu menyebabkan terjadinya pemadatan ke arah lateral, terutama pada saat dilakukan pemancangan sehingga memperbesar tekanan tanah lateral yang bekerja di sekeliling tiang dan meningkatkan kapasitas tahanan geseknya. Hal ini terutama berlaku pada jenis tanah pasiran. Nah, berikut ini terdapat gambar mengenai jarak antar tiang. Nah, gambar yang berada di bagian atas sebelah kiri merupakan potongan dari fondasi kelompok tiang ya, yang merupakan salah satu jenis fondasi dalam. Di bagian atas sebelah kanan itu adalah bagian fondasi, bagian potongan fondasi kelompok tiang yang disertakan dengan keterangan muka air tanah yang berada di dalam tanah tersebut, yang dilalui oleh fondasi kelompok tiang tersebut. Kemudian pada gambar yang berada di tengah, bagian kiri itu adalah tampak atas dari fondasi kelompok tiang. Jadi seperti itulah fondasi kelompok tiang ketika dilihat dari atas, maka akan terdapat beberapa baris dan kolom yang menjadi satu kesatuan dan memiliki jarak-jarak tertentu ya. Kemudian di bawahnya yaitu ada simulasi tekanan lateral yang diterima oleh fondasi kelompok tiang tersebut. Perilaku kelompok tiang menurut Tomlinson MJ, stabilitas kelompok tiang tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama, kapasitas dukung tanah di sekitar dan di bawah kelompok tiang dalam mendukung beban total struktur. Yang kedua, beban penurunan konsolidasi tanah yang terletak di bawah kelompok tiang. Di sini ada pengaruh tekanan tanah. Untuk pada gambar 6.2, ini merupakan perbandingan tekanan tanah di ujung tiang yang tertekan. Pada gambar A merupakan tiang tunggal dan yang B ini merupakan tiang kelompok. Ini menurut Tomlinson 2015. Pada gambar 6.3, ini merupakan perbedaan pengaruh tekanan tiang pada tanah pendukung. Selanjutnya di sini ada selantor beban. Nah, ini merupakan simulasi selantor beban dalam kelompok tiang. Pada gambar A, ini merupakan kelompok tiang yang dominannya didukung oleh tahanan kulit. Dan yang B ini merupakan kelompok tiang yang dipancang sampai tanah lempung lunak dengan kombinasi tahanan kulit di dindingnya dan pada ujung tiang tanah granular padat. Untuk yang gambar C ini merupakan kelompok tiang yang didukung tahanan ujung pada lapisan keras. Selanjutnya ada distribusi tekanan. Pada gambar 6.5 ini ditunjukkan efek penurunan antara lebar fondasi dan panjang tiang menurut Terzaghi dan Peck tahun 1948. Bisa dilihat presentasi persatuan luasnya di pojok kiri bawah.
Selanjutnya ada distribusi tekanan di ujung. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama gambar 6.8 ini menunjukkan distribusi tekanan di ujung untuk tiang tunggal, sedangkan di sebelahnya gambar 6.9 ini menunjukkan distribusi tekan di ujung untuk tiang ganda. Bisa diperhatikan perbedaan dari kedua gambar tersebut ya. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat kegagalan tiang. Pada slide ini terdapat dua gambar. Yang gambar 1 ini 6.14 menunjukkan jenis kegagalan tiang kelompok. Yang A menunjukkan kegagalan tiang tunggal dalam kelompok. Sedangkan yang B di sebelahnya ini menunjukkan kegagalan blok pada tiang kelompok. Selanjutnya pada gambar di sampingnya 6.15 ini menunjukkan overlap pada daerah tegangan untuk kelompok tiang. Ini ada asumsi keruntuhan blok menurut Terzaghi dan Peck tahun 1948. Plat penutup tiang atau pile cap sangat kaku. Tanah yang berada di dalam kelompok tiang-tiang berkelakuan seperti blok padat. Dapat dihitung dengan rumus kapasitas ultimate kelompok sama dengan 2 kali kedalaman tiang di bawah permukaan tanah dikali dengan lebar kelompok tiang ditambah dengan panjang kelompok tiang, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan kohesi tanah di sekeliling kelompok tiang. Kemudian ditambah dengan faktor bentuk pondasi untuk bentuk lingkaran atau segi 4 dikalikan dengan kohesi tanah di bawah dasar kelompok tiang, dikalikan faktor kapasitas dukung, dikalikan lebar kelompok tiang, dan dikalikan dengan panjang kelompok tiang. Selanjutnya, ketentuannya ini nilai faktor kapasitas dukung umumnya diambil sebesar 9 untuk kelompok tiang dengan kedalaman tiang di lapisan tanah kecil dan atau lebar yang besar. Nilai faktor kapasitas dukung ini harus dihitung dengan persamaan 6.2. Nah, sebagai berikut. Faktor kapasitas dukung sama dengan 5 kali dari 1 ditambah kedalaman tiang di bawah permukaan tanah yang dibagi dengan 5 kali lebar kelompok tiang. Kemudian hasil tersebut dikali dengan 1 ditambah lebar kelompok tiang dibagi dengan 5 kali panjang kelompok tiang. Nah, hasil tersebut harus kurang dari sama dengan 9. Nah, berikutnya adalah efisiensi dan daya dukung kelompok tiang. Nah, dalam menghitung efisiensi kelompok tiang ini dapat dilakukan dengan persamaan, yaitu daya dukung kelompok tiang dibagi dengan jumlah tiang dikali dengan daya dukung tiang tunggal. Nah, dalam efisiensi kelompok tiang tunggal ini tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama ada jumlah tiang, panjang, diameter, pengaturan, dan terutama jarak antara as ke as tiang tersebut. Yang kedua yaitu modus pengalihan beban atau gesekan selimut atau tahanan ujung. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan konstruksi atau tiang pancangkah atau tiang bor. Yang berikutnya yaitu urutan instalasi tiang. Berikutnya ada jangka waktu setelah pemancangan. Berikutnya ada interaksi antara pile cap dan tanah di permukaan, serta arah dari beban yang bekerja. Nah, ketujuh faktor inilah yang harus diperhatikan ketika menghitung efisiensi dari fondasi kelompok tiang. Artinya tidak bisa dihitung secara sembarangan. Berikutnya yaitu adalah mengenai kapasitas kelompok tiang. Nah, dalam menghitung kapasitas kelompok tiang ini, atau yang biasa disebut dengan QGU, dapat menggunakan rumus yaitu QGU sama dengan
Rata-rata tahanan kulit dikali keliling dari kelompok tiang dikalikan dengan kedalaman tiang. Nah, untuk mencari AG-nya tersebut atau keliling dari kelompok tiang, dapat menggunakan rumus AG sama dengan 2 dikali dengan lebar kelompok tiang ditambah panjang kelompok tiang sama dengan 2 dikali efisiensi dikurangi 1 dikali dengan jarak antar as dari kelompok tiang tersebut ditambah 2 dikali jarak antar as per 2 ditambah dengan efisiensi min 1 dikali jarak antar as ditambah 2 dikali jarak antar as per 2 atau dapat diringkas pula menjadi AG keliling dari kelompok tiang sama dengan 2 dikali efisiensi ditambah efisiensi kurangi 2 dikali jarak antar as ditambah 4 dikali jarak antar as. Berikutnya yaitu mengenai jarak minimum dari pusat ke pusat. Nah, jika jarak antar tiang besar lebih dari 1, berlaku sebagai tiang tunggal dengan kapasitas tahanan selimut sama dengan jumlah dari kapasitas daya dukung ultimate. Namun apabila jarak antar tiang itu kurang dari 1, maka itu termasuk atau berlaku sebagai tiang kelompok. Dengan persamaan, kapasitas tahanan selimut sama dengan efisiensi dikali jumlah dikali kapasitas daya dukung ultimate. Nah, jenis tiang itu sendiri memiliki beberapa as ya, beberapa jarak minimum dari pusat ke pusat, yaitu jika tiang friksi atau tahanan selimut berdasarkan BOKA tahun 1993, NBC 1976, 2D atau 1,75 H, maka lebih dari 760 mm. Sedangkan berdasarkan Chicago tahun 1974, 2D atau 2H harus lebih dari atau sama dengan 760 mm. Nah, sedangkan jika jenis tahanan tiangnya itu memiliki tahanan ujung, menurut BOKA dan NBC, 2D atau 1,75H-nya harus lebih dari 610 mm. Sedangkan menurut Chicago dan 1974 tidak diberikan keterangan ya. Tidak ada keterangannya harus berapa-berapa. Nah, D itu sama dengan diameter tiang, sedangkan H itu adalah jarak diagonal untuk tiang persegi panjang. Berikut ini ada beberapa tipikal konfigurasi kelompok tiang dalam pile cap ya, menurut Bowles tahun 1990-1997. Ya, bisa kita lihat sendiri bahwa banyak sekali jenis atau tipikal konfigurasi kelompok tiang yang dapat digunakan. Misalnya di gambar bagian kiri atas itu terdapat konfigurasi kelompok tiang dengan 3 tiang. Berikutnya di sebelah kanannya ada 4 tiang dan bisa dilihat lagi masih banyak beberapa jenisnya. Sedangkan untuk yang kelompok di sebelah kanan, untuk kelompok dengan gambar di sebelah kanan, itu yang atas ialah konfigurasi kelompok tiang dengan 1 baris untuk dinding, yang di bawahnya yaitu 2 baris untuk tiang dinding, yang di bawahnya lagi atau yang ketiga yaitu 3 baris tiang untuk dinding. Jadi banyak jenisnya dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang diperlukan. Efisiensi kelompok tiang dari tahanan kulit dengan pemancangan pada tanah pasir menurut ASTO 2012. Bisa kita lihat dari tabel ini, dari konfigurasi tiang pancang satu baris dan jarak dari pusat ke pusatnya itu ada yang 2D, 3D atau lebih. Untuk nilai efisiensi kelompok tiang yang 2D itu 0,9, 3D atau lebih itu nilai efisiensi kelompoknya 1. Dan konfigurasi tiang pancang yang jumlah baris lebih dari 1, maka jarak dari pusat ke pusatnya itu 2,5D, 3,5D, dan lebih dari 4D. Untuk yang 2,5D, nilai efisiensi kelompok tiangnya itu 0,67, dan yang 3,5D, nilai efisiensi kelompok tiangnya 0,8, dan yang lebih dari 4D, itu nilai efisiensi kelompoknya 1.
Untuk konfigurasi tiang panjang yang satu baris dan lebih, jarak dari pusat ke pusatnya 2D atau lebih. Nah, untuk yang ini itu jika file cap jika semuanya langsung berhubungan dengan tanah pasir padat atau tanah padat dan diantisipasi tidak terjadi pengurangan atau gerusan tahanan kulit di bawahnya, termasuk penggunaan grating di sisi tiang untuk mengembalikan kehilangan tekanan lateral di tahanan kulit selama pemancangan dan tahan ujung adalah tekanan grating. Nah, untuk yang tadi ini, dia nilai efisiensi kelompok tiangnya itu adalah 1. Selanjutnya ada efisiensi kelompok tiang yang menahan beban aksial tekan. Ini menurut ASTO 2012. Bisa kita lihat dari tabel ini, jarak dari pusat ke pusat yang 2,5D ini nilai efisiensi kelompok tiang menurut yang mikrofile ini dia 0,65 dan tiang-tiang bornya itu 0,65 juga. Dan yang 3D itu mikrofilenya 0,7 dan tiang bornya juga sama 0,7. Begitupun seterusnya bisa kita lihat dari tabel ini dan slide ini. Selanjutnya ada efisiensi kelompok tiang pada tanah pasiran. Untuk formula sederhana, formula ini didasarkan pada jumlah daya dukung gesekan dari kelompok tiang sebagai satu kesatuan, yang dimana efisiensi sama dengan 2 dalam kurung jumlah tiang pada deretan baris ditambah dengan jumlah tiang pada deretan kolom dikurang 2 tutup kurung dikali dengan jarak antar tiang ditambah dengan 4 dikali diameter atau sisi tiang dan lalu dibagi dengan keliling dari penampang tiang dikali dengan jumlah tiang pada deretan baris dan dikali dengan jumlah tiang pada deretan kolom. Ini bisa kita lihat gambarnya tentang efisiensi kelompok tiang. Efisiensi kelompok tiang pada tanah pasiran. Ini ada beberapa formula, yaitu ada formula Conves-Leberet, formula Los-Engel, formula Taylor-Kenney, dan formula Flat. Dan untuk formula Flat ini, kapasitas fondasi individual tiang berkurang sebesar 1/16 akibat adanya tiang yang berdampingan baik dalam arah lurus maupun dalam arah diagonal. Ilustrasi hasil perhitungan formula ini diberikan pada gambar 4. Nah, untuk yang formula lainnya bisa kita lihat rumus-rumusnya di slide ini. Nah, untuk formula flat bisa kita lihat yang sudah kita jelaskan tadi di atas. Ini merupakan hasil dari ilustrasi perhitungan dari formula flat. Oke, selanjutnya daya dukung kelompok tiang pada tanah lempung. Daya dukung batas kelompok tiang pada tanah lempung didasarkan pada aksi blok, yaitu bila kelompok tersebut berperan sebagai blok. Daya dukung kelompok tiang dihitung sebagai berikut. Yang ke-1, tentukan jumlah total kapasitas kelompok tiang. Dapat diperhatikan dengan rumus sebagai berikut ya. Kemudian yang kedua, tentukan daya dukung kelompok berukuran panjang blok dikalikan dengan lebar blok dikalikan dengan D. Kemudian, bandingkan kedua besaran daya dukung blok tersebut di atas. Harga daya dukung diambil nilai yang lebih kecil. Kemudian di bawahnya terdapat gambar
efisiensi kelompok tiang pada tanah kohesif. Alternatif itu diperuntukkan untuk menentukan efisiensi kelompok tiang pada tanah kohesif. Diberikan oleh NAVFAC DM 7.2/1982. Sebagaimana ditunjukkan dari gambar tersebut ya. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang kapasitas daya dukung kelompok tiang. Menarik tentunya ya. Nah, kami juga berharap semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.